أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan surat Al-Zalzalah ini. Ayat terakhir surat Al-Adiyat. Dia nanti di akhir ya. Kalau kita mau lihat surat Al-Adiyat, berarti di awalnya itu, Bu. Wal adiyati dhabha. Lalu disambut nanti di ujung surat Al-Zalzalah. Ujungnya surat Al-Zalzalah adalah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yara. Itu kalau mau melihat hubungan antara akhir ayat dengan awal ayat. Akhir surat Al-Zalzalah, awal surat Al-Adiyat. Ya. Kalau mau lihat ke atasnya, sebelum surat Al-Zalzalah ada surat Al-Bayyinah. Ayat terakhirnya apa? Surah Al-Bayyinah. Apa? Jazaa'uhum inda rabbihim. Oke, berarti cerita tentang surga akhirat. Nah, nanti cerita Al-Bayyinah terakhir itu disambut dengan, dimulai dengan iza zilatil ardu zilzalah. Itu namanya munasabah. Munasabah surat di atas dengan surat di bawahnya. Nah, yang perlu ibu-ibu lihat itu adalah kalau surat di atas lihat akhirnya, kalau surat di bawah lihat awalnya. Itu cara melihat munasabah. Surat Al-Zalzalah itu yang paling populer ya, namanya Al-Zalzalah. Tapi ada juga disebut dengan Zulzilat, ya, surat Zulzilat, atau juga disebut dengan surat Zilzal atau Zalzalat. Tapi yang populer adalah Al-Zalzalah. Ya. Turunnya di Makkah, jadi dia bagian surat Makkiyah. Jadi ini surat Makkiyah, ya, bagian dari surat Makkiyah, diturunnya di Makkah. Ada yang berpendapat turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti tahun ke-13 kenabian, ya. Tapi ada juga yang mengatakan awal sudah sampai di Madinah,
Jadi ada pula yang mengatakan sebelum berangkat, ada yang mengatakan setelah sampai di Madinah. Berarti separuhnya atau sebagian di Makkah, sebagian di Madinah. Bisa juga kedua-duanya. Nah, ada yang paling kuat itu sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 6 itu turunnya di Makkah. Karena dia masih bercerita tentang akidah, ya, tentang kehancuran bumi dunia ini. Nah, ayat 7 dan ayat 8 itu kan sudah bicara tentang amalan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi yang paling kuat itu memang surat ini 2 kali turun, 1 turun di Makkah yaitu sampai ayat 1 sampai 6, dan ayat 6 sampai 8 itu turunnya di Madinah. Ya. Sebab turun ayat ini memang nampaknya ibu-ibu lebih berat kepada ayat 7-8 sebenarnya. Karena orang menganggap sedekah terbaik itu adalah sedekah yang besar. Jadi kalau sedekah yang terbaik itu yang banyak. Ya, seolah-olah yang kecil itu tidak bernilai gitu. Ya. Kita biasanya terkagum-kagum kalau ada orang bersedekah punya puluhan juta gitu ya. Salut Pak. Sedekah sepuluhan juta gitu ya. Seolah-olah yang 2000 itu terabaikan. Ayat ini mengcounter itu. Ya, makanya kata Allah, walaupun ya ini kan belum mendalam ini ya. Famay ya'mal misqala zarratin khaira. Ya, khaira itu kebaikan. Zarrah itu sebesar biji bayam atau biji zarah. Kecil ya. Ya, tetap juga yara, dilihat, dibalasi oleh Allah. Jadi bukan besarnya, tapi kecil juga dinilai oleh Allah. Begitu juga amal yang buruk, yaitu syarra. Ya kan? Kalau dia berbuat dosa sekecil apapun tetap dibalasi oleh Allah. Ya, itu sebab ya. Jadi memang nilai ayat ini cukup bagus ini. Kalau hafal dibaca, kalau surat Al-Ikhlas 1 kali membacanya sama dengan 1/3 suluh. Ya kan? Jadi kalau 3 kali membaca surat Al-Ikhlas sudah dapat pahala seperti 30 juz. Kalau surat ini itu separuh, sama lah ya, 1/4 bahkan sampai separuh, terutama sekali kalau dibaca malam, ya kan. Nah, alasannya itu karena kan amal tuh cuma 2 saja tuh, Bu. Amal baik sih, amal buruk aja, dan kedua-dua amal itu ada di dalam surat Al-Zalzalah, ya kan. Jadi kadang-kadang ulama-ulama dulu ya tidak ada masalah juga diulang-ulang membaca surat Al-Zalzalah ini, ya kan. Kalau ibu sholat malam ya umpamanya rakaat 1 boleh, 2 boleh. Yang tidak boleh itu saya, itu tidak boleh. Ya nak, kalau ayat dibaca itu batal dia. Jadi kalau kita sholat baca ayat itu sholatnya batal, iya kan?
Karena tidak ada ayat itu ke itu kan. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi kita lihat pamannya ayat 1 dulu. Iza, ya, ketika atau apabila. Ya. Zulzil, zulzil. Zulzil. Jadi goncangannya itu ke atas ke bawah. Jadi bumi itu nanti akan digoncang atas kayak gini dia. Ya, ya. Makanya nanti ada zulzil, ada zilzal. Nah, gitu dia. Jadi tanda hari kiamat itu nanti akan ada goncangan yang amat besar. Digoncang ke atas, dihantaan ke bawah. Dan itu tidak lokal, Bu. Jadi ketika bumi digoncang, ya kan, iza zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat, dan itu tidak parsial, tidak bagian-bagian tertentu. Paling besar kemarin itu Aceh, Medan kan, Sumatera Barat, Malaysia, Sri Lanka, yang waktu 2004 yang tsunami Aceh, kan sampai luar negeri juga. Terbayang nggak? Itu baru sebagian. Gempa yang ini, goncangan ini nanti goncangan seluruh bumi. Nah, itu yang disebut dengan zilzal, zul atau zilzal. Ya kan? Zulzil, zilzal. Setelah digoncang atas bawah, seluruh bumi, satu bumi itu digoncang bawah atas gitu. Kemudian digoyang. Kayak ibu-ibu dulu menampi bareh. Pernah ngalamin menampi bareh? Naik katanya turun, naik turun, naik turun. Itu biasanya yang tersisih baru kulit, ya nak, kulit padinya, kepala padi itu tersisih tuh, dadaknya itu tersampak. Kini lihat batampi jo bare lebok nak. Langsung saya masuk ke apa ya? Itu merapuang saja lah. Salah saya. Karena memang tidak membiasakan lagi jo niru atau main praktis saja. Soalnya mah dojo kepala padinya kan? Hah? Laborasi ya kini saya. Alhamdulillah. Kalau laborasi saya doanya alhamdulillah. Ya. Kapan perlu tidak usah cuci, Bu. Karena apa? Zat berasnya itu hilang kalau dicuci nak. Ya. Ditampi tareh atau diindang, itu istilahnya tuh, Bu. Iya, kalau dinaik atas itu digoncang-goncang baru tuh, goncang atas, goncang bawah. Kalau sudah itu diindang, digoyang, sudah dinaikkan bawah turun naik turun itu digoyang gitu. Biasanya yang bergoyang itu atahnya keluar. Ya. Jadi kalau tampi ate bawah bumi, kemudian nanti digoncang, digoyang, itu keluar tapi sah atanya. Makanya nanti ayat yang kedua itu wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa artinya itu? Kharaja, khuruj, mengeluarkan. Karena goncangannya naik turun kemudian diindang, maka isi-isi bumi itu keluar. Ya, itu nanti itu. Nah, kita belum sampai ke situ, kita baru ambil yang satu ayat saja. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi beda ya, naik turun kemudian
Nah, inilah goncangan yang besar yang terjadi tidak hanya satu negara tapi seluruh bumi. Inilah disebut hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat. Di goncangan di sini goncangan menyeluruh. Dan itu tidak berhenti sehingga hancur, Bu. Ya. Coba lihat surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat berapa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah atau takutlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ayat satunya surat Al-Hajj, surat yang keberapa itu surat Al-Hajj? Berapa? 22. Oke. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya, hendaklah kamu takut pada hari itu, hari digoncangnya bumi. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ya. Sehingga diibaratkan begitu, yauma tarawunaha, hari itu kamu melihat, tazhalu kullu murdi'ah, setiap wanita yang menyusui anak, ya, datang goncangan itu, anaknya itu tidak sadar, dia lepas gitu. Itu namanya goncangan yang amat hebat. Kalau kini gempa justru ibu mencari anak. Nah, kalau gempa-gempa kini kan, cucumu gitu ya. Mana anakmu gitu ya. Kalau besok itu lah di tangan pun tidak tahu, lah lepas dia. Yang sedang hamil gugur kehamilannya, ya kan? Jadi seperti orang mabuk, goncangan itu gitu. Jadi belum, itu mungkin tidak dihitung skalanya lagi, Bu, mau 8 skala Richter atau berapa gitu ya, karena memang tidak ada lagi alat untuk mengukur. Ini iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kan? Jadi memang walaupun kiamat ini kan urusan Allah ya, kapan waktu terjadinya kita tidak diberitahu. Banyak rahasia-rahasia yang tidak diberitahu kepada manusia. Salah satunya adalah kiamat, termasuk tentang roh, ibu-ibu ya. Tolong dijaga, karena orang kadang-kadang latah lo kini, ya kan? Di waktu ditanya tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di dalam Islam tidak ada roh itu dipanggil kembali. Pergi ke kuburannya nanti dipanggil rohnya, dimasukkan kemari, itu suruhnya cerita. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Itu berserikat dengan jin, hati-hati ya. Nah, makanya jangan hebat ya, apanya yang hebat. Orang yang berserikat dengan jin itu syirik. Jadi dalam kajian Islam tidak ada satupun dalil yang bisa kita pakai menunjukkan bahwa roh itu bisa dipanggil balik ke dunia. Kalau bisa dipanggil balik ke dunia, mengapa di kuburan pasnya meninggal pacian balik kali ya gitu. Kalau kita membaca assalamualaikum di kuburan, itu bukan berarti rohnya ada di kuburan.
Iya, itu yang kita sikapi, hati-hati ya, bahwa itu tuh berhubungan dengan jin. Umpamanya ibu-ibu terlalu rindu sama anak udah meninggal umpamanya, atau suami, atau orang tua, atau siapalah. Lalu ternyata malam-malam dia datang ke rumah gitu, pas robok mengeceknya aja istrinya. Lalu istrinya cerita, udah mau tadi malam pulang. Sebenarnya karena dia begitu rindu, begitu, akhirnya jin berubah menjadi orang yang dirindukan. Nah gitu. Kalau jin itu kasihan, dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya orang kemasukan jin itu karena ada yang kosong dalam dirinya. Di situ dia masuk. Ya. Jadi tidak ada dalam literasi Islam roh itu bisa dipanggil, ya kan, berdialog, ya kan. Kalau mau dipakai umpamanya, kenapa kita baca assalamualaikum di kuburan? Itu karena jasadnya ada di kuburan, lalu kita menghormati ahlul kubur itu. Makanya assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat, gitu ya. Kan sampai sekarang tidak ada jawab dia, Bu. Justru kalau nyo jawab, ikulah panjawabnya tak. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam Ustaz, gitu. Nah, ya kan? Kapan Ustaz datang lagi ke kuburan ini, masuk sama kami, ya kan? Atau selamat datang ya Ustaz, gitu. Nah, tidak ada. Itu sebenarnya penghormatan saja. Jadi bukan ada roh di kuburan, ya kan? Jadi kalau kita lihat kiamat, dari dulu Nabi sudah mengatakan kiamat itu sudah ada dekat. Tapi kapan sebenarnya itu hanya Allah yang tahu. Ya kan? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu ilmu tentang hari kiamat. Pak Tangguh rencananya 2002 balik enggak? Ya kan? Kan ada filmnya tuh. Iya 2000 kan ada filmnya itu. Iya, itu namanya kiamat kecil namanya. Tapi memang dalam hadis Bukhari Muslim dinyatakan inna min asyratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ayyurfa'a al-ilmu. Jadi di antaranya itu memang diangkatnya ilmu. Ya, wa yaksurul jahlu. Banyaknya orang-orang bodoh bermunculan. Malah pemimpin orang bodoh jadi pemimpin. Pokoknya piti banyak saja jadi pemimpin. Kemudian zina wa yaksaru. Banyaknya kejadian perbuatan-perbuatan zina. Itu bagian dari masuk. Syurbul khamri. Banyaknya orang minum-minum khamar. Sekarang kan seolah-olah biasa-biasa saja ya. Minum, malah dibuat pula fotonya kan. Sedang asik nelpon, kemudian ada botol minuman di atas mejanya. Ada nggak seperti itu kan? Seolah-olah zina, mabuk, judi hal biasa saja, ya kan? Kemudian jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu dah, itu tanda-tandanya sudah ada. Kalau tanda-tanda ada, ya kan? Tapi ini baru tanda-tanda. Nah, ibu-ibu, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Poin pentingnya satu, bahwa gempa itu jangan hanya sampai kepada alam saja, Bu. Jadi kalau terjadi gempa, ini lempengan A, lempengan B, ini kedalaman ini gempa itu, kadang-kadang kan sampai di situ saja. Ya, nak patahan ini, patahan itu, kan gitu ya, informasi tentang gempa. Ini kemarin Megatrust ya, yang jadi itu yang ada Megawati baru ya, enggak, ya kan?
Dulu udah muncul isu megatrust, sekarang muncul lagi. Begitulah nanti digoncang terus kita, sehingga orang-orang yang di Tapi Lawi itu gampang, mereka dijualnya tanahnya murah-murah lain, ya nak. Nah, jadi harus kalau bicara tentang gempa itu kaitkan dengan Allah, gitu. Itu yang dimaksud ayat ini. Jadi walaupun belum terjadi gempa besar kiamat itu nanti di hadapan kita, tapi sekarang gempa yang terjadi sekarang ini tidak cukup hanya memandangnya secara ilmu saja, tapi ada hubungannya dengan Allah. Nah, itu dia. Makanya coba ibu-ibu bayangkan di waktu Umar bin Abdul Aziz terpeleset dari janjang, naik rumah pakai janjang, terpeleset dari janjang tuh, yang tak kena dia ayat itu, karena goncangan tadi itu, teringat dia iza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi begitu orang meresapi ayat-ayat Allah gitu. Kadang di Makkah, di Madinah itu ibu, datangnya badai yang luar biasa, menerbangkan, kemudian bisa banjir, hujan. Dalam keadaan panas seperti ini, tiba si hujan labe, kemudian ada esnya, hujan es, barang tanda-tanda hujannya itu. Aduh, pandai lo ya. Ketika badai itu datang, orang-orang dulu itu selalu teringat, apakah ini hari kiamat mau datang? Seperti itu orang terbayang peristiwa-peristiwa terjadi itu seolah-olah goncangan terpeleset di janjang itu seperti goncangan iza zulzilatil ardu zilzalah. Itu ya. Jadi kaitkan gempa itu dengan Allah. Yang kedua, apa yang terjadi, gempa itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Ya. Saya pernah dari Jakarta, waktu itu pulang dari Jogja, transit Jakarta menuju Padang. Di ruangan tunggu itu ada orang-orang Jepang, Bu. Orang Jepang, kemudian ada satu di antaranya itu orang Turki. Lalu duduk di sebelah saya, ya kebetulan kita ngobrol-ngobrol dengan orang Turki dan orang Jepang ini. Ternyata dia mau ke Padang. Ya, dia mau ke Padang. Cerita dia mau masang alat deteksi gempa. Katanya dia tengokkan kertas sama saya, ada situ akan terjadi gempa 9,1 kalau nggak salah. Iya kan? Lalu itu mungkin yang megatrust itu mungkin itu ya. Lalu saya tanya kepada orang Turki ini, saya bilang, "Are you Muslim?" Saya bilang, "Ya," katanya. "As a Muslim, I think you should know that about Al-Quran mention." Ngerti ibu itu maksudnya? Enggak ya, jadi enggak usah lah ya. Kecabo sebagai seorang Islam itu Al-Quran kan menyebutkan tentang gempa, tentang apa yang akan terjadi, what will happen later, ya kan? Yang akan terjadi besok itu kan urusan Allah. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadda. Saya bilang begitu, ya kan? Kok bisa Anda buat angka-angkanya? Itu maksud saya. Padahal di dalam Al-Quran itu yang tahu apa yang akan terjadi itu hanya Allah. Manusia tidak ada yang diberitahu. Ya kan? Lalu dia ngomong begini, this is only the prediction to make the people prepare about how when the earthquake happen. Ini katanya hanya prediksi untuk supaya manusia agak lebih mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi. Jadi ini
prediksi-prediksi ini kadang-kadang dijadikan bentuk sesuatu yang pasti. Ya kan? Kalau lama mau takwi kawa, itu artinya lama yakini wa. Ya kan? Padahal kalau mati kamase ibu pai mati aja. Ya apa enggak? Kalau lah ajal pasti mati. Ya kan? Kalau lama bawa takwi kawa, itu tandanya kita percaya. Masa iyo lah dia uduri model kau, wah datang gempa takwi jo tsunami tibo, sih lari jo ke daruang tuh. Makanya saya termasuk orang yang melawan itu sebenarnya ibu-ibu. Waktu gempa tsunami Aceh Desember 2004, saya Februari 2005-nya, berarti kan masih 2 bulan itu. Mayat-mayat masih ada. Saya ke Aceh. Saya berdakwah ke Aceh mulai dari Loksmawe, Pidi, Sigli, sampai ke Aceh Besar, sampai ke Lung, Lepung, ya kan? Saya tinggal di Lokngah waktu itu juga, sampai ke ya sampai Lung saya waktu itu. 20 tahun yang lalu. Kini kan masih muda aja begini leh. Ya. Jadi dari Loksmawe ngeliling tuh. Itu yang saya sampaikan kepada masyarakat. Malah saya pernah diserang oleh orang Ceko waktu itu. Apa kata mereka ya? All the people here Muslim. Where is your God when the earthquake happen? Kece orang Ceko itu kamu. Iko di Aceh itu seluruhnya Islam itu. Agama Tuhan kalian ketika gempa itu terjadi. Bagi kira tuh seolah-olah dia ingin menghantam kita kan, padahal saya bilang ya kalau ayat nih mereka tidak tahu juga ayat kan. Jadi musibah itu bagi orang Islam itu kan bisa azab, bisa peringatan, ya kan, bisa juga ujian, dan bisa nikmat. Dan saya sudah sampaikan, cuman dulu tidak pakai YouTube ya. Saya ceramah di Aceh itu sudah mengatakan ini akan ada nikmat besar nanti di Aceh. Kedamaian, ketentraman di Aceh itu akan ada. Karena prediksi yang waktu itu ibu-ibu, yang di bawah kan hancur itu seluruhnya. Tinggal lagi yang di gunung-gunung, di bukit-bukit, yang memberi makan ke bukit itu kan orang di bawah. Akhirnya yang di bawah kemana hancur, otomatis tidak ada supply ke perbukitan. Saya mau ke Malahayati itu sore-sore seperti ini. Dalam perjalanan balik lagi ke Banda Aceh. Karena di tempat saya ditugaskan itu terjadi tembak menembak. Ya, ada di dekat dapur itu ditembak. Ya kan? HP-nya diambil. Akhirnya saya dipulang lagi ke Banda Aceh. Ternyata sekarang Aceh damai kan? Jadi ada hikmahnya lah, gitu ya. Jadi jangan dilepaskan, pastilah apa yang terjadi hari ini itu ada hubungannya dengan agama, ya kan? Sebagai orang Islam, ya kan? Dimanapun kita pasti kalau mengalami kematian, ya kan? Maka itu ilmu tidak boleh hanya sebatas dunia saja, ibu-ibu, ya kan? Harus menembus kepada akhirat. Berarti ilmu kita hari ini membawa baik kepada akhirat apa tidak? Maka diingatkan dengan iza zilatil ardu zilzalaha. Segala sesuatu itu kaitkan dengan Allah. La taraka syai'un illa biiznillah. Berapun tinggi ilmu orang tentang gempa, kalau tidak membawa dekat kepada Allah, maka dia gagal dalam ilmu. Walaupun tahu mananya seluk beluk gempa tu, begini begitu begana begitu, kadang-kadang beko dan disampaikan lain nanti jadi lain gitu. Maka itu gagal dia sebagai ilmuwan kalau dia tidak kaitkan dengan
dengan Allah. Nah, kita lihat tafsir Hamka umpamanya. Gempa atau yang sehebat-hebatnya itu, yang tidak setumpak, itu bahasa Buya Hamka. Jadi besok gempa yang sebenar itu, yang kehancuran dunia itu tidak setumpak. Setumpak itu apa? Ya. Kalau ada sawah kok setumpak sawah gitu ya. Sikosnya gempa, Padang gempa, Si Junjung tak gempa. Ya kan, Sumatera Barat gempa, Jakarta tak gempa. Gitu ya. Jadi nanti tidak setumpak gempanya. Ya kan? Jadi bukan digoncang karena gunung mau meletus atau patahan, tapi memang bumi mana yang digoncang oleh Allah. Itu yang disebut iza zillatil ardu zilzalah. Dalam tafsir Jalalain, gempa saat hari kiamat itu adalah amat dahsyat. Bentuknya bentuk gempa yang amat besar. Seolah-olah bumi itu dibalik-balik gitu kayak orang macik bola, bu, kuncang-kuncang katanya. Seperti itulah bentuknya, ya kan? Jadi itu modelnya. Bumi ini sebenarnya, ibu-ibu, adalah makhluk hidup. Ya, coba lihat ayat itu kembali. Saya mau kaitkan saja dulu dengan coba lihat ayat yang keempat, apa sih itu? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Apa terjemahannya? Oke, saya garis bawah di situ dulu. Ketika gempa itu terjadi, bumi ingin bercerita. Itu makanya hadasa tuhaddisu, hadis. Walaupun nanti lebih dalam di situ, tapi ingin kaitkan dulu bahwa bumi ini hidup. Jadi ketika ibu-ibu sekarang kita kan berada di atas bumi, dan bumi itu tahu, merekam semua apa yang kita lakukan. Itu tolong hati-hati. Makanya jangan pernah terambil hak orang atas bumi ini. Jangan ada pagar-pagar yang bergeser-geser. Jangan ada pembatas tanah kita yang bergeser-bergeser. Itu kalaupun yang kita ambil 1 meter atau setengah meter, dia akan menjadi saksi. Dan pahami ibu-ibu bahwa kita akan masuk ke dalam bumi itu. Kalau hari ini kita berada di atas bumi, suatu saat nanti kita akan berada di dalam bumi. Bumi itu hidup. Bumi itu berbicara. Itulah kalimat yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Baca ritunya bumi itu. Sekarang ini dia bercerita sebenarnya, Ibu. Kalau ada orang berbuat maksiat di belahan bumi, bumi itu bercerita kepada Allah. Bercerita dalam makna meminta kepada Allah supaya diizinkan untuk menghancurkan manusia ini. Karena dia akhbaraha. Dia memberi kabar kepada Allah bahwa ini berat. Makanya ibu-ibu, ketika orang banyak berbuat dosa di suatu negeri, maka itu bumi akan merasa berat dan akan minta kepada Allah supaya diizinkan untuk menghancurkan manusia. Kalau Allah berikan izin, dilumatnya lah manusia. Ada dengan cara ditelannya, ada dalam bentuk, iya kan? Apa dulu yang disebut dengan ditelan bumi itu? Ada yang likuipasi apa? Liquid, ya. Artinya dia buat gempa, ternyata di bawah itu dia kosong dan lumpur, akhirnya tenggelam dia. Pernah kejadian kan? Atau dibolak-baliknya gitu Kalau korun itu di biadil al-ard itu artinya
dijungkir balikkan istananya lalu dimasukkan ke dalam bumi. Nah, itu pelajaran yang menarik bagi kita. Jangan sekali-kali, saya selalu begini Bu, kalau udah bicara tentang sengketa tanah, itu saya menggigil itu. Kalau udah bicara tentang, malah sampai pernah bilang begini, kita kan nggak tahu juga sebenarnya tanah asal usulnya ini dari siapa, ini bagaimana dulu, entah itulah batihnya. Tapi awak kan tahu dari orang-orang lain kok batihnya kan. Lalu muncul saja orang ikut tanah kok tahan biak kok di orang tua Ustaz dulu. Kalau dulu di kampung itu ibu-ibu batih itu alam ya. Ada pematang. Nah, pamannya bukit. Pas di atas puncak bukit itu kan kok buat belan ke situ, kok belan kamari gitu kan. Orang dulu beladang kan bapin talak gitu ya. Jadi batik alamnya itu ya sampai bukit itu saja, tidak melimpah ke sebalik. Kalau di siko di bawahnya ada sungai, ya sungai itulah batasnya, tidak melimpah lo ke sebalik gitu ya. Kan itu adat orang beladang dulu itu. Jadi ketika dia mengatakan kalau ladang itu bagian dia yang diambil, saya ngomong sedikit saja Bu. Silakan Bapak ambil, Bapak hantaman sedikit tanahnya, Bapak tunjukan hantam tanah itu seketik, kok tanah hambo kok sampai ke ujung tu tanah hambo lah tu. Apa ambil bara Pak Nio. Sampai kini ndak teloknya ambil. Kenapa? Karena ada dua hal yang capek mendapat jatah di dunia kok. Satu, orang yang durhaka sama orang tuanya, yang satu yang serakah terhadap tanah. Nah, itu. Jadi ketika bumi ini bercerita, dia hidup. Dia tahu. Makanya mungkin orang mengira ya, ketika orang bermaksiat-maksiat di atas bumi, bumi itu diam. Iya nak? Padahal dia ngomong tuh Bu. Ya, ngomong. Air laut tuh ngomong dia itu. Dia minta kepada Allah. Jadi bukan diam. Jadi ketika ada manusia berbuat maksiat di atas bumi, bukan bumi itu diam. Dia minta izin saja kepada Allah. Kalau Allah izinkan selesai, Pak. Ya. Iya kan? Jadi kita ini seperti ini, ibu-ibu. Ibu pernah kan menggendong anak di pundak, di bahu, penuh cucu? Kalau walaupun lama, kan semakin hari semakin baik itu. Ayo nakal lo dia itu, bagi kira. Lesek lah gitu. Sudahlah yo dia pundak wa. Anda lo bakal sanang doa bagi kira. Iya kan? Sudahlah kita tinggal di punggung bumi, ndak lo berbuat baik gitu. Lesek lo tinggal di bumi. Maka itu akan ada masanya nanti bumi tidak diam, dia bergerak sekuatnya. Itulah gempa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Gempa sekian detik saja ibu-ibu hari ini kacau adiknya. Apalagi kalau luar biasa nanti, ya kan? Maka itu kemanapun kita, ke pantai ada tsunami, di bumi ada gempa, di perbukitan ada longsor, apalagi, ya kan? Gedung-gedung pun rontok, ya kan? Nah, kalau begitu pesannya apa sebenarnya ibu-ibu? Pesannya berhentilah berbuat maksiat di atas bumi. Jadi kalau ingin berbuat maksiat carilah bumi yang lain gitu. Iya kan? Kalau inginnya berbuat maksiat, carilah bumi yang lain gitu ya. Jadi bumi itu sebenarnya punya perasaan. Bumi itu memberontak, minta izin kepada Allah. Kalau waktunya sudah datang, dia akan bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Jadi ada bumi yang goncang biasa,
Ada yang goncangan untuk hari kiamat dan ada goncangan yang untuk sehancur-hancurnya, ya kan? Sehingga apa yang ada di dalam perut bumi itu akan keluar semuanya. Itu dari ayat pertama